Serial yang ke-279. Novel sastra dan beladiri fiksi. Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak cerita berlanjut. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Seluruh lembah monumen abadi terdiam sesaat pada saat ini, tetapi kata-kata yang baru saja diucapkan Xiao Nunu seakan masih terngiang di telinga semua orang. Untuk mengalahkanmu, satu jimat ilahi 5 elemen sudah cukup. Pada saat ini, semua orang di klan Lin merasa seperti sedang bermimpi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan dalam mimpi, mustahil untuk menjadi seperti Xiao Nunu. Kognisi semua orang di klan Lin, termasuk pemimpin klan Lin Qinhan, terbalik. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada saat ini. Jika sebelumnya orang-orang dari klan Lin memandang Song Tinglan seolah-olah mereka sedang melihat monster, maka sekarang mereka memandang Xiao Nunu seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Sungguh, Xiao Nunu seperti dewa yang mengendalikan 5 elemen. Hanya dengan satu jimat penghakiman, dia mengalahkan Song Tinglan, yang memiliki 4 kekuatan asli kuno. Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan dalam pikiran setiap orang. Ini adalah jimat ilahi 5 elemen. Itulah kitab suci 5 elemen yang leluhur keluarga Lin habiskan 20 tahun untuk memahaminya dari prasasti surgawi 5 elemen. Ketika semua orang terkejut bahwa Song Tinglan memperoleh 4 kekuatan asal kuno sekaligus, Xiao Nunu menunjukkan apa yang dimaksud dengan curang. Bas. Energi spiritual jimat ilahi penghakiman berkumpul dan kemudian melayang kembali keluar badan Xiao Nunu. 5 jimat dewa dengan warna dan atribut yang berbeda digantung di sekitar Xiao Nunu, sungguh luar biasa. Ya dewa, apakah ini jimat ilahi 5 elemen? Lin Fan dari Gusen Mansion menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya karena kagum. Suara Lin Mong dari Yumui Mansion bergetar saat dia berbicara. Mengerikan, hanya satu jimat penghakiman saja sudah cukup untuk menghancurkan serangan Song Tinglan. Apa yang akan terjadi jika kelima jimat dewa digunakan pada saat yang sama? Lin Sueqiao berkata. Mungkinkah jika kelima jimat dewa digunakan pada saat yang sama, bahkan pemimpin klan mungkin bukan lawannya? Lin Fan dan Lin Mong terkejut. Mereka berdua tidak dapat membayangkannya. Tapi dilihat dari ekspresi Lin Qinhan saat ini, mungkin. Memang ada kemungkinan seperti itu. Sebagai patriark klan Lin, ekspresi Lin Qinhan saat ini sangat rumit. Sejujurnya, dia pun bingung. Ketika dia melihat penampilan Song Tinglan, dia ingin menerimanya sebagai murid pribadinya. Namun, Lin Qinhan tidak berniat menerima Xiao Nunu sebagai muridnya. Dia merasa dirinya tidak layak. Sungguh tidak layak. Bahkan leluhur klan Lin tidak memenuhi syarat untuk menerima pihak lain sebagai murid. Orang lain butuh 20 tahun untuk memahami jimat dewa 5 elemen, tetapi Xiao Nunu menyelesaikannya hanya dalam 1 jam. Bagaimana dia bisa bermain seperti ini? Wow! Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan jimat ilahi 5 elemen berubah menjadi 5 nyala cahaya dan menghilang. Dia lalu menatap Song Tinglan di depannya. Berikan padaku mata air suci Sangqing untuk kalian semua. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Ningli Mansion terbangun seolah-olah dari mimpi. Song Tinglan, Lin Ningxian dan yang lainnya baru ingat bahwa mereka masih mempunyai taruhan yang harus dipenuhi dengan Sisan Mansion. Seluruh penghuni Ningli Mansion dilanda kepanikan. Penghuni Sikia tertawa. Kakak ipar menang lagi, hahaha. Linmu begitu yakin. Tampan sekali, kalau saja tidak ada begitu banyak orang di sini, aku pasti ingin berlutut dan bersujud padamu. Kemudian, Linmu berkata dengan tegas. Jangan hentikan aku harus menjadi muridmu. Lin Yue menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku tidak akan menghentikanmu, aku merasa bahkan ayah dan kakek ingin bersujud pada kakak iparku. Bagaimana bisa dibesar-besarkan? Jiu Yue Yuan tertawa. Tentu saja ada. Lihatlah ayah dan anak itu. Mereka belum pulih. Lin Yue juga sangat bersemangat. Dia menarik pergelangan tangan Jiu Yue Yuan. Yuan, di mana kamu menemukan saudara iparku? Carikan satu untukku juga. Selain itu, apakah kamu tahu sebelumnya bahwa dia telah memahami gulungan ilahi 5 elemen? Jiu Yue Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia tahu hal tersebut?
Jiu Yueyuan mengira bahwa Xiao Nunu telah memutuskan komunikasi dengan monumen surgawi 5 elemen lebih awal karena merebaknya malapetaka hidup dan mahtai iblis. Siapa yang mengira, saat yang lain baru saja memulai, Xiao Nunu sudah berakhir. Dan seperti yang dikatakan Lin Yue, Lin Bo dan Lin Qiangshan berada dalam kekacauan dan gelombang. Mungkin keduanya menduga bahwa Xiao Nunu akan menang. Tetapi aku tidak menyangka akan menghancurkan lawan dengan cara seperti ini. Song Tinglan, yang memperoleh 4 kekuatan asli kuno, membuat seluruh hadirin takjub, tetapi dibandingkan dengan Xiao Nunu, keheranan ini seperti cahaya kunang-kunang yang bersaing dengan matahari dan bulan. Ya dewa, kalau begini terus, cepat atau lambat aku akan ketakutan setengah mati. Hatiku sudah tidak kuat lagi. Gumam Lin Bo. Dia tidak lagi mengejek penguasa istana Ningli, karena memang tidak perlu melakukannya. Saat jimat ilahi 5 elemen muncul, semua orang dari klan Lin akan menutup mulut mereka sepenuhnya. Lin Ningxian dan kelompoknya jelas kebingungan. Kesombongan sebelumnya lenyap begitu saja. Mereka memandang Song Tinglan dengan gelisah. Betapa hebatnya jika Song Tinglan bisa bangkit dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan saat ini. Tinglan. Lin Ningxian memanggil nama orang itu dengan lembut. Bagaimana dia bisa kalah? Dia adalah calon suami idaman Lin Ningxian. Dia akan menjadi murid pribadi Lin Qinhan. Bagaimana dia bisa jatuh seperti ini? Song Tinglan, berdirilah, kata Lin Ningxian sambil menggertakkan giginya. Namun, Song Tinglan sepenuhnya ditekan oleh Xiao Nunu dan tidak bisa bergerak, dan darah terus mengalir dari lututnya. Dia menatap Xiao Nunu, matanya merah karena marah. Siapa kamu? Ini adalah pertanyaan yang tidak hanya ingin diketahui Song Tinglan, tetapi semua orang yang hadir ingin mengetahuinya. Keadaan sudah sampai pada titik ini, tidak akan ada seorang pun yang percaya bahwa Xiao Nunu adalah orang tak dikenal. Mungkinkah dia juga ada di daftar Raja Kyushu? Pembicaranya adalah Lin Mong dari Yungui Mansion. Seharusnya tidak. Lin Fan dari Gusen Mansion membantahnya. Pada dasarnya aku sudah mengetahui semua orang di peringkat Raja Surgawi 9 provinsi. Tidak ada satu orang pun yang bernama Xiao Huhen, dan di antara 10 besar, bahkan tidak ada satu orang pun yang bermarga Xiao. Menurut Lin Fan, mereka yang mampu mengalahkan Song Tinglan harusnya minimal berada di peringkat 5 besar. Tetapi jangankan 5 teratas, bahkan dalam 10 teratas pun, tak seorang pun bermarga Xiao. Jadi, Xiao Nunu tidak cocok dengan satu pun dari mereka. Pada saat ini, Lin Sueqiao berbicara, dia berkata, saya mendengar dari orang-orang di Sihuan Mansion bahwa dia sepertinya berasal dari Daosu. Jika dia berasal dari Daosu, dia seharusnya sering nongkrong di medan perang Jiushu. Medan perang Jiushu bahkan lebih mustahil. Dibandingkan dengan daftar Raja Jiushu, medan perang itu hanya dapat dianggap sebagai permainan kelas bawah. Saya berani mengatakan bahwa tidak seorang pun di medan perang Jiushu yang akan menjadi lawan Song Tinglan. Lin Fan bersumpah. Lin Mongoose juga mengangguk. Benar sekali. Orang terkuat di medan perang Jiushu mungkin berada di level Kaisar Abadi. Bahkan tidak ada level Kaisar Abadi di sana. Tidak. Lin Sueqiao dengan tegas membantah apa yang dikatakan pihak lain. Ada satu. Tiba-tiba, mata semua orang di alun-alun tertuju pada Lin Sueqiao. Bahkan Lin Qinhan, Ning Zidan dan 5 penguasa istana pun terkejut. Lin Sueqiao berkata dengan sungguh-sungguh. Ada seorang kaisar abadi di medan perang Jiushu. Namanya adalah Xiao Nunu. Namanya adalah Xiao Nunu. Ketika Lin Sueqiao mengatakan ini, semua orang di klan Lin di lembah prasasti abadi terkejut. Xiao Nunu, Xiao Huhen. Keduanya memiliki nama keluarga Xiao. Apakah ini suatu kebetulan? Jika sebelumnya semua orang mungkin berpikir tidak akan terjadi apa-apa, tetapi saat ini, semua orang tidak dapat menahan rasa ragu. Apakah kamu Xiao Nunu itu? Lin Ningxian menatap sosok muda di depannya. Meskipun Lin Ningxian tidak pernah terlalu memperhatikan medan perang Jiushu, nama Xiao Nunu telah sering disebutkan dalam 6 bulan terakhir. Namun, Xiao Nunu tidak mengakui identitasnya. Tentu saja dia tidak menyangkalnya. Menghadapi pertanyaan Lin Ningxian, Xiao Nunu tidak menjawab,
tetapi hanya melihat ke arah Song Tinglan dan orang-orang dari Ningli Mansion yang berlutut di tanah. Aku mengaku kalah. Berikan apa yang aku mau. Xiao Nunu meminta Sangqing Divine Spring lagi. Ada kilatan kepanikan di mata Lin Ningxian. Itulah mata air ilahi Sangqing. Bagaimana mungkin dia tega menyerahkannya seperti ini? Orang-orang lain di Ninglai Mansion juga tampak bersalah. Kesombongan yang baru saja mereka tunjukkan runtuh, dan digantikan oleh perasaan tidak nyaman. Apa? Tidak mau memberikannya? Linmu melangkah maju untuk membantu Xiao Nunu berbicara. Kita baru saja sepakat, kamu tidak mencoba menipu. Seorang pria harus menerima kekalahan jika dia berjudai. Dia harus jujur. Murid lain dari sisa mansion juga setuju. Benar sekali, cepat serahkan mata air suci Sangqing kepada saudaraku Xiao. Kalau tidak, kami akan pergi ke ketua klan untuk mengadu. Ya, jika ketua klan masih menyukaimu, kami akan mengadu kepada leluhur. Semua orang di Sisan Mansion berbicara satu demi satu, membuat Lin Qinhan merasa sedikit geli dan tak berdaya. Dia tidak memihak siapapun. Alasan utamanya adalah karena istrinya Ning Zidan lebih memihak Lin Ningxian, sedangkan Lin Qinhan sendiri memperlakukan semua orang di keluarga Lin secara setara. Bahtuk, bahtuk, bahtuk. Lin Qinhan berpura-pura bahtuk 2 kali, lalu berkata, karena kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya, kita harus menyerahkan apa yang kita janjikan dengan sukarela. Raut wajah semua orang di Ningli Mansion berubah. Lin Ningxian tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke istri pemimpin klan, Ning Zidan. Dia sangat berharap tuannya akan berbicara dan mengatakan sesuatu untuknya. Namun kini Ning Zidan pun terdiam. Dia hanya menggelengkan kepalanya pada Lin Ningxian dan tidak mengatakan apapun lagi. Kekuatan Xiao Nunu benar-benar melampaui imajinasi semua orang di klan Lin. Ketika jimat ilahi 5 elemen muncul, Ning Zidan mengerti bahwa belum lagi dia, bahkan jika leluhur klan Lin ada di sini hari ini, dia akan berdiri di pihak Xiao Nunu. Saner, aku bersedia bertaruh. Dan mengaku kalah. Pada saat ini, penguasa istana Ningli benar-benar berbicara. Semua orang saling berpandangan dengan terkejut. Tahukah kamu, mantan penguasa Ningli Mansion adalah orang yang sangat agresif. Selama dia memiliki sedikit keuntungan, dia akan melancarkan serangan mengejek kepada semua anggota Sihuan Mansion tanpa ragu-ragu. Tetapi pada saat ini, permusuhan dari sebelumnya telah sepenuhnya hilang dari penguasa Ningli Mansion. Dia kalah. Dan dia kalah dengan sepenuh hatinya. Bahkan jika Xiao Nunu baru saja mengalahkan Song Tinglan dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin akan berdebat dengannya, tetapi Xiao Nunu langsung memanggil jimat ilahi 5 elemen dan memanggil 5 jimat sekaligus. Jika leluhur keluarga Lin ada di sini hari ini, dia akan mempertanyakan hidupnya. Bagaimanapun juga, penguasa istana Ningli adalah sosok yang terkenal. Dia telah bekerja keras di provinsi Tiansheng selama bertahun-tahun. Dia tahu betul bahwa orang seperti Xiao Nunu tidak dapat sepenuhnya tersinggung. Jika dia menundukkan kepala dan menyerah sekarang, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan hubungan. Namun jika mereka berselisih paham, mereka sendirilah yang akan malu pada akhirnya. Bahkan penguasa istana Ningli dan pemimpin klan pun angkat bicara, dan Lin Ningxian akhirnya berhenti bermimpi. Dia mengeluarkan sebuah botol kaca yang halus. Melihat ini, orang lain di Ningli Mansion juga mengeluarkan Sangqing Divine Spring milik mereka sendiri. Ini dia. Lin Ningxian melemparkan botol kecil itu. Yang lainnya mengikuti. Xiao Nunu melambaikan tangannya dan langsung memasukkan semua botol kaca yang berisi mata air ilahi Sangqing ke dalam sakunya. Dan milikmu. Xiao Nunu menatap Song Tinglan. Orang ini adalah pelaku utama dan orang yang paling sombong. Barang rampasannya tidak boleh diabaikan. Gigi belakang Song Tinglan hampir patah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia memprovokasi bintang jahat seperti itu. Status tinggi daftar Raja Jiushu hancur total oleh Song Tinglan. Aku akan memberikannya padamu. Sambil berkata demikian, Song Tinglan dengan berat hati mengeluarkan mata air ilahi Sangqing dan melemparkannya ke Xiao Nunu. Xiao Nunu dengan mantap memegang mata air ilahi Sangqing di tangannya dan senyum puas muncul di wajahnya. Saya menghasilkan banyak uang dalam perjalanan ini. Mata air ilahi Sangqing dapat meningkatkan evolusi badan spiritual Pancer,
yang dapat sangat membantu diri sendiri. Terima kasih atas hadiahmu. Jika kau ingin bertanding denganku lain kali, aku selalu ada di sini untuk menemanimu. Namun, syaratnya adalah kau harus memiliki beberapa barang bagus di tanganmu. Kata-kata Xiao Nunu sungguh memahtekkan. Song Tinglan sudah murka, kali ini darahnya makin mengucur deras. Wow, Xiao Huhen. Sebelum Song Tinglan sempat menyelesaikan kata-katanya, dia terjatuh ke tanah dengan kepala tertunduk. Semua orang di klan Lin menggelengkan kepala diam-diam. Kasihan sekali. Dia hampir pingsan karena marah. Oh, kenapa kamu harus mengganggunya ketika ada begitu banyak orang yang bisa diganggu? Dan dia mengganggunya 2 kali. Klan Lin memiliki populasi yang besar, dan ada banyak orang yang suka menjelek-jelekkan mereka. Sekarang mereka hanya berdiri di pinggir lapangan dan melontarkan komentar-komentar sarkastik. Wajah Lin Ningxian muram. Ia segera berkata kepada 2 murid Ningli Mansion di sampingnya. Bantu dia turun. Ya. Keduanya segera melangkah maju dan membawa Song Tinglan yang pingsan pergi. Melihat Song Tinglan yang acak-acakan, lalu Xiao Nunu yang dingin dan mendominasi, hati Lin Ningxian sedang kacau saat ini. Rasa kecewa yang besar memenuhi hatinya, seolah-olah akan menelannya. Xiao Nunu kembali ke tim Xixia Mansion. Linmu berlari dengan penuh semangat terlebih dahulu, bahkan meninggalkan Jiu Yue Yuan di belakang. Kakak ipar, kamu sangat tampan. Linmu memegang lengan Xiao Nunu. Hatinya yang gembira dan tangannya yang gemetar mengungkapkan kekagumannya pada Xiao Nunu. Menguasai. Xiao Nunu tampak bingung. Apa-apaan? Kapan aku menjadi tuannya? Linmu melanjutkan, kau harus menerimaku sebagai muridmu. Aku hanya bisa punya masa depan jika mengikutimu. Ayah, lihat Linmu. Dia ingin cari masalah lagi. Kembalilah dan pukul dia sampai mati. Lin Yue berkata dengan tidak puas. Namun kali ini, Lin Qiangshan sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum senang. Sebenarnya, jika dia ingin menjadikanku sebagai tuannya, itu bukan hal yang mustahil. Hah? Lin Yue menatap pihak lain dengan bingung. Mata Linmu berbinar. Kau lihat, ayahku sudah setuju. Kakak ipar dan guru, tolong ajari aku jimat ilahi 5 elemen. Ketika Lin Yue mendengar ini, dia langsung bersemangat. Dia juga buru-buru berkata, aku juga ingin menjadi muridmu. Aku juga ingin mempelajari jimat ilahi 5 elemen. Xiao Nunu terdiam. Dia lalu melihat September Yuan di belakangnya. Jiu Yue Yuan tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, menandakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan kedua orang ini. Xiao Nunu langsung berkata, lupakan soal menjadi muridku, tapi kalau kau ingin mempelajari jimat Dewa 5 Elemen, aku bisa mengajarimu. Begitu kata-kata ini keluar, roh orang-orang lain di alun-alun itu pun terkejut. Lin Sueqiao, Lin Fan, Lin Meng dan para jenius klan Lin lainnya segera kehilangan ketenangan mereka. Sial, apa yang harus kulakukan? Aku juga ingin menjadi muridmu. Lin Fan dari Gusen Mansion berkata dengan sedikit gelisah. Lin Sueqiao juga berkata, aku juga. Mendengar Lin Sueqiao dan Lin Fan mengatakan bahwa mereka ingin menjadi murid, Lin Meng dipenuhi dengan pertanyaan. Dia menoleh dan menatap mereka berdua. Kalian adalah pewaris masa depan Gusen Mansion dan Sings Mansion. Apakah pantas bagi kalian untuk melakukan ini? Pantas. Apa yang tidak pantas? Sejauh ini, di seluruh klan Lin, hanya leluhur dan pemimpin klan yang mengetahui jimat Dewa 5 Elemen. Pikirkanlah, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang nilainya, kan? Lin Mongoose berkata, dia tidak akan mengajarimu. Lin Fan membalas. Apa hubungannya dengan kita? Kita tidak memprovokasi dia. Sebaliknya, kalian ingin menekan tembok batu pamungkas di tingkat kelima dan menaruh dendam padanya. Dia pasti tidak akan mengajarimu. Lin Sueqiao juga mengangguk berulang kali. Yah, kami tidak menaruh dendam padanya. Mata Lin Mongoose berkedut, dan dia tiba-tiba tampak seperti sedang sakit gigi. Apa yang dikatakan saudari Sueqiao? Apakah kamu ingin pergi ke rumah si Kia untuk mengunjunginya nanti? Lin Fan berkata dengan serius. Lin Sueqiao tidak menolak, dia mengangguk. Oke. Lin Meng menjadi semakin panik. Kalian berdua adalah pengkhianat.
Lin Fan berkata dengan nada menghine. Kalian adalah pengkhianat, seluruh keluarga kalian adalah pengkhianat, apakah kalian mengerti bahwa orang yang berwawasan adalah orang yang bijak? Jangan bicara omong kosong di sini, itu akan memengaruhi hubungan antara Gu Shen Mansion dan Sisan Mansion. Kutu kupret, kalian terlalu tidak tahu malu. Wajah Lin Meng menjadi pucat karena marah. Orang ini bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu untuk menyenangkan Xiao Nunu. Jelas bahwa Gu Shen Mansion juga telah mengolok-olok Sisan Mansion dalam beberapa tahun terakhir, dan merekalah yang paling banyak tertawa. Tetapi sekali lagi, Lin Fan dan Lin Sueqiao tidak memiliki konflik apapun dengan Xiao Nunu. Terutama Lin Sueqiao, yang sebelumnya menggunakan teknik cahaya misterius cermin air untuk secara tidak langsung membantu si Xiaofu. Baiklah. Sekarang kalian berdua telah mempelajari jimat ilahi 5 elemen, bisakah kalian mengajariku? Kalau begitu aku akan menjadikan kalian berdua sebagai guruku. Ya dewa, kau, Lin Meng, benar-benar orang terpintar di Tianshengsu. Kau bahkan dapat memunculkan ide gila seperti itu. Apa maksudmu? Wajah Lin Meng penuh dengan antisipasi. Heh. Lin Fan tersenyum kecut lalu memutar matanya. Teruslah bermimpi. Konferensi 5 pembuluh darah telah berakhir. Anggota klan Lin meninggalkan lembah monumen abadi satu demi satu. Setelah itu, pemimpin klan Lin Qinhan datang ke prasasti surgawi 5 elemen. Melihat prasasti batu kuno di depannya yang megah seperti gunung, ekspresi Lin Qinhan sangat rumit. Yang mendapat pukulan hari ini bukan hanya murid-murid keluarga Lin dan Song Tinglan, faktanya bahkan Lin Qinhan sendiri juga terpukul begitu keras hingga ia mulai meragukan hidupnya. Pada saat ini, istri pemimpin klan Ning Zidan juga datang. Dan berkata, kalau begitu Xiao Wuhen pasti Xiao Nunu dari medan perang Jiushu. Ya, Lin Qinhan mengangguk sedikit. Seharusnya aku sudah menduga itu dia sebelumnya. Ning Zidan berkata, konon, bocah ini telah menjungkir balikkan Baek Xiaozu. Jika dia tetap tinggal di klan Lin kita, itu mungkin akan menimbulkan masalah. Lin Qinhan berkata, tapi dia sudah memahami jimat Dewa 5 Elemen, dan bahkan, hanya butuh waktu 1 jam. Bagi orang biasa, ini mustahil, tapi dia berhasil. Ning Zidan ragu untuk berbicara. Memang, menurut pendapatnya, hal itu sama sekali mustahil untuk dilakukan, jadi pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui yang terlibat. Lin Qinhan mengangkat tangan kirinya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di prasasti surgawi 5 elemen. Kekuatan spiritual menyebar dari telapak tangannya, dan rune pada prasasti itu dengan cepat menyala. Setiap rune seterang kilat, menyilaukan. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan. Leluhur yang memiliki keputusan akhir, kata Lin Qinhan. Tapi leluhurnya masih berada di dinasti abadi Beishuo, dan belum kembali. Ning Zidan sedikit mengernyit. Lin Qinhan berbalik dan berkata, kita bicarakan nanti saja. Ning Zidan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Rumah sisa. Senang sekali. Sejak kembali dari lembah monumen abadi, Lin Bo selalu tersenyum lebar. Lin Qiangshan juga berjalan mengikuti angin. Setelah kejadian ini, Sihuan Mansion telah bangkit sepenuhnya, dan statusnya di klan Lin pasti akan meningkat. Saat ini, di sebuah pavilion di halaman belakang, Xiao Nunu mengembalikan sebotol Sangqing Divine Spring kepada Jiu Yue Yuan. Aku mengembalikan ini padamu. Botol Sangqing Divine Spring ini persis botol yang diberikan Jiu Yue Yuan kepada Xiao Nunu malam itu. Jiu Yue Yuan bingung. Xiao Nunu menjelaskan. Sekarang aku punya 9 botol Sangqing Divine Spring yang diperoleh dari Ning Lai Mansion, itu sudah cukup. Kau bisa menyimpan botol ini untuk dirimu sendiri. Tidak apa-apa, ambil saja. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya. Xiao Nunu berkata, kultivasimu sendiri juga perlu ditingkatkan. Meskipun kekuatan batu ajaib aneh itu kuat, itu adalah milik klan iblis. Jika ranahmu sendiri terlalu rendah, kamu mungkin tidak dapat menekan sifat iblis di dalamnya. Jiu Yue Yuan sedikit tertegun. Dia tidak memikirkan hal itu. Bagaimanapun, batu ajaib Gaidao telah berperilaku relatif baik selama kurun waktu ini. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Nunu, memang ada bahaya tertentu yang tersembunyi.
Kalau begitu berikan aku sebotol kecil, kata Jiu Yue Yuan. Baiklah. Xiao Nunu langsung setuju. Kemudian, ia mengeluarkan sebotol Sangqing Senkuan berukuran sedang dan menyerahkannya kepada Jiu Yue Yuan bersama dengan sebotol besar. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksudku. Siapa aku? Beri aku satu botol saja, itu sudah cukup. Xiao Nunu berkata. Yang besar adalah pokokmu, dan yang kecil adalah minatmu. Mungkinkah? Ya, jika kamu tidak membawaku ke klan Lin, aku tidak akan bisa mendapatkan sumber daya yang bagus seperti itu, jadi kamu adalah dermawanku. Baiklah. Jiu Yue Yuan tersenyum cerah, lalu menerima kebaikan Xiao Nunu. Xiao Nunu memang mendapatkan banyak hal dari perjalanan ke klan Lin ini. Mata air ilahi Sangqing, terobosan ke tahap tengah alam Kaisar Abadi, dan jimat ilahi 5 elemen dan seterusnya, ini semua merupakan kejutan yang tak terduga. Tentu saja, penghargaan utama diberikan kepada Dewi Mana Yue Yao. Jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak kesempatan dari monumen surgawi 5 elemen. Tetapi jika Jiu Yue Yuan tidak membawa dirinya ke Tianshengsu, rangkaian kejadian berikutnya tidak akan terjadi. Apakah kamu benar-benar ingin mengajari sepupu Linmu dan sepupu Lin Yue jimat ilahi 5 elemen? Jiu Yue Yuan tiba-tiba bertanya. Dia sebenarnya ingin bertanya apakah Xiao Nunu akan tetap tinggal di klan Lin. Namun, tidak masalah jika dia bertanya seperti itu. Jika dia ingin mengajari mereka berdua, Xiao Nunu mungkin harus tinggal di klan Lin untuk sementara waktu. Aku bisa mengajarimu, tapi aku tidak bisa mengajarimu segalanya. Jawab Xiao Nunu santai. Tidak bisa mengajar semua orang. Jiu Yue Yuan tampak bingung. Yah, jimat Dewa 5 elemen yang asli membutuhkan penguasaan 5 kekuatan asli kuno pada saat yang sama untuk menggunakannya. Keduanya hanya menguasai 2 atau 3 kekuatan asli, jadi mereka hanya bisa mulai belajar dari satu jimat. Dengan bantuan Dewa Sihir Yue Yao, pemahaman Xiao Nunu tentang jimat Dewa 5 elemen telah mencapai tingkat yang sangat menyeluruh. Dia memiliki kemampuan untuk mengajar orang lain. Jiu Yue Yuan bertanya. Kekuatan satu jimat ajaib seharusnya sangat berbeda dari 5 jimat ajaibmu, kan? Xiao Nunu menjawab. Kesenjangannya cukup besar, tetapi jika mereka dapat mempelajari 2 atau 3, itu pada dasarnya sudah cukup bagi mereka. Kekuatan kelima elemen saling melengkapi dan saling mendukung serta menahan. Hanya ketika kelima kekuatan asli kuno itu bekerja pada saat yang sama, barulah dapat dianggap sebagai jimat ilahi 5 elemen yang sebenarnya. Jika Xiao Nunu mengajarkannya secara terpisah, yang paling bisa ia lakukan adalah membiarkan Lin Mu dan Lin Yue melatih salah satu kekuatan atribut hingga sempurna, dan kekuatan itu akan sama mengerikannya. Jiu Yue Yuan mengangguk pelan. Kalau begitu, ajari aku dan lihat apakah aku bisa mempelajarinya. Kalau tidak bisa, kita bicarakan nanti. Aku juga berpikir begitu, tetapi sekarang aku harus pergi ke gedung Lingqi untuk memurnikan botol-botol Sangqing Senkuan ini. Apa kau tidak ingin istirahat? Jiu Yue Yuan bertanya pelan. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, cahaya tajam berkilat di matanya. Setelah kejadian ini, identitasku tidak akan disembunyikan lebih lama lagi. Aku perlu mendapatkan kekuatan yang lebih kuat sebelum mereka sampai di sini. Krisis ini tidak pernah terselesaikan. Kaisar abadi jahat yang berkobar-kobar juga telah mencarinya. Xiao Nunu tahu betul bahwa dia masih harus bertarung melawan Kaisar abadi jahat yang berkobar dan Kaisar abadi terlarang. Di menara energi spiritual, Xiao Nunu melangkah ke sini untuk ketiga kalinya. Dengan pengalaman dari 2 kali sebelumnya, Xiao Nunu dapat dikatakan sudah familiar dengan proses kali ini. Murid-murid sisa mansion yang menjaga gerbang memanggilnya saudara Xiao satu demi satu, dan tingkat kekagumannya hampir sampai pada titik bersujud. Di dalam gedung Reiki, energi spiritualnya melimpah, lingkungannya bagus, dan tidak ada seorang pun yang mengganggu Anda. Xiao Nunu duduk di panggung pelatihan, lalu melambaikan tangannya, dan sederet botol kaca kecil diletakkan dengan rapi di depannya. Sebanyak 9 orang dari Ningli Mansion memperoleh Sangqing Divine Spring. Awalnya ada 10 orang. Ketika Lin Feng berada di level keempat, dia dirobohkan oleh Xiao Nunu dengan satu tangan, sehingga Ninglai Mansion turun ke posisi kedua. Terlebih lagi,
Botol-botol mereka hanya berukuran setengah dari botol-botol yang ada di Sihua Mansion. Dengan kata lain, 8 botol Sangqing Divine Spring ini sebenarnya hanya setara dengan 4 botol yang sebelumnya dipegang Xiao Nunu. Tentu saja porsi ini sudah banyak. Bahkan jika seseorang adalah anggota klan Lin, mereka hanya dapat menikmati mata air suci Sangqing ketika mereka telah memberikan kontribusi besar. Jika ada yang melihat apa yang ada di depan Xiao Nunu, mereka pasti akan berpikir bahwa dia sedang memamerkan kekayaannya. Tanpa melakukan hal lain yang tidak perlu, Xiao Nunu menenangkan diri, menyesuaikan kondisinya, dan mulai memurnikan dan menyerap mata air ilahi Sangqing. Bas! Gelombang energi menyebar, dan 5 manik pancer dao yang tampak seperti bola ajaib emas melayang di luar badan Xiao Nunu. Setelah itu, manik-manik pancer dao pertama dan kedua memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Kedua manik pancer dao segera berubah menjadi 2 sosok emas yang identik. Dari 5 manik dao, 2 dapat berevolusi menjadi badan spiritual pancer. Xiao Nunu segera melambaikan lengan bajunya, dan 8 botol Sangqing Divine Spring di depannya semuanya terbuka. Detik berikutnya, 8 pegas cahaya menyerupai pelangi terbang keluar dari botol, dan kemudian di bawah kendali Xiao Nunu, mereka berkumpul menuju 3 manik-manik pancer dao yang tersisa. Keesokan harinya, di dalam gedung Lingqi, 8 botol Sangqing Divine Spring di depan Xiao Nunu semuanya kosong. Cairan spiritual dalam setiap botol diserap seluruhnya. Pada saat ini, di depan Xiao Nunu, berdiri 5 sosok emas yang hampir identik. Pola peri emas mengalir di badan masing-masing figur, dengan tanda melingkar tercetak di tengah alis mereka dan bayangan emas mengelilingi lengan mereka. Aura yang mereka pancarkan seperti aura 5 dewa yang mendominasi. Hah! Mereka akhirnya berevolusi. Xiao Nunu menghela napas panjang lega. Pada titik ini, kelima badan spiritual primordial semuanya telah berevolusi. Ada 3 bentuk kekuatan pancer. Pecahan pancer, manik-manik dao pancer, dan badan spiritual pancer. Dan ketiga bentuk ini dapat diubah-ubah. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan 5 badan spiritual pancer tiba-tiba hancur dan berubah menjadi pecahan emas di seluruh langit. Setiap pecahan emas bagaikan bilah pisau yang tajam, dan berkilauan. Kemudian, pecahan-pecahan itu dengan cepat bergabung dan berubah menjadi 5 bola ajaib emas. Berdengung. Cahaya keemasan melintas di mata Xiao Nunu, lalu kelima bola ajaib emas itu meledak dengan sinar cahaya yang cemerlang, dan sekali lagi berubah menjadi 5 badan spiritual pancer. Melihat kelima sosok dominan di depannya, Xiao Nunu merasa lebih percaya diri. Pada saat ini, terdengar suara dari pagoda emas pancer. Klan Lin telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Pembicaranya adalah Dewa Pedang berekor 9. Xiao Nunu mengangguk. Ya, kelima badan roh primordial semuanya telah berevolusi, dan aku juga telah mempelajari jimat ilahi 5 elemen. Kekuatan tempurku dapat dikatakan telah membawa lonjakan. King Seng Drunken Immortal berkata, sekarang aku hanya sedikit lemah, dan aku tidak memiliki pembantu yang dapat dipercaya di sekitarku. Nine-Tailed Sword Immortal berkata, memang benar aku sendirian, tetapi aku tidak lemah. Masalah terbesar saat ini adalah, Demonic Fate Life and the Tribulation, di badanku belum terselesaikan. Kalau tidak, aku bisa berjuang kembali ke Beik Xiaozu. Kemampuan pribadi Xiao Nunu tidak perlu diragukan lagi. Meskipun dia hanya berada di tahap tengah alam Kaisar Abadi, dengan begitu banyak kartu truf, tidak sulit baginya untuk bertarung lintas level. Kekhawatiran satu-satunya adalah malapetaka hidup dan Mahtei yang jahat akan mempengaruhi negara, mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengerahkan kekuatan normal. Bagaimanapun, badan Kaisar Abadi terlarang dibuat berdasarkan badan iblis Dewa Iblis Penipu. Kekuatan lawan akan merangsang kutukan Dewa Iblis pada Xiao Nunu. Jika alam dapat dinaikkan 1 atau 2 tingkat, maka nasib jahat dan malapetaka hidup dan Mahtei dapat ditekan secara paksa. Orang yang berbicara adalah Ratu Malam Gelap. Meskipun dia sudah lama tidak berkomunikasi dengan Xiao Nunu, dia masih mengucapkan sepatah kata dari waktu ke waktu selama periode ini. Xiao Nunu menatap 8 botol kosong di depannya. Semua mata air ilahi Sangqing digunakan untuk evolusi dan peningkatan badan spiritual pancer, dan tidak ada energi spiritual tambahan untuk meningkatkan wilayahnya.
Semakin dekat ia dengan alam kaisar abadi, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan Xiao Nunu. Sumber daya biasa dan harta spiritual hampir tidak dapat memuaskan keinginan Xiao Nunu. Tang Yin Qihuang tiba-tiba berkata, "Pelan-pelan saja, tidak baik meningkatkan kultivasi terlalu cepat. Dengan kartu trufmu saat ini, hanya sedikit orang yang bisa mengancammu." Xiao Nunu mengangguk. "Aku mengerti." Xiao Nunu segera mengambil 8 botol kosong di tanah dan meninggialkan gedung Lingqi. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Nunu relatif bebas. Siang hari, ia mengajarkan jimat Dewa 5 Elemen kepada Lin Mu dan Lin Yue. Malam harinya, ia pergi ke Menara Lingqi untuk berlatih. Karena tidak satu pun dari mereka memperoleh 5 kekuatan asli kuno, mereka hanya dapat mempelajari jimat penghakiman yang dikaitkan dengan emas terlebih dahulu. Namun, entah karena bakat mereka atau alasan lain, kemajuan mereka relatif lambat. Selama periode ini, Lin Sueqiao dari Sings Mansion dan Lin Fan dari Gusen Mansion datang mengunjungi Xiao Nunu. Xiao Nunu tentu saja tahu niat pihak lain. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara eksplisit, mereka semua datang ke sini untuk jimat ilahi 5 elemen. Namun, Lin Fan dan Lin Sueqiao tidak langsung menyatakan tujuan mereka. Sebaliknya, mereka terlebih dahulu menjalin hubungan baik dengan Xiao Nunu dan menunggu hingga waktunya tepat untuk meminta saran dari pihak lain. Xiao Nunu tahu segalanya, dan dia tidak hanya tidak menunjukkannya, tetapi ketika dia mengajar Lin Mu dan Lin Yue, dia meminta Lin Sueqiao dan Lin Fan untuk menonton dari samping. Setelah beberapa hari damai seperti itu, suatu hari, Lin Qiangshan datang ke medan seni bela diri. "Bagaimana kabar kalian berdua dalam studi kalian?" tanya Lin Qiangshan. "Sulit." Lin Mu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lin Yue berkata, "Aku telah menemukan petunjuk." "Benarkah? Coba kulihat." "Baiklah." Lin Yue dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan saat kekuatan spiritual emas di badannya bersirkulasi, jimat Dewa Emas perlahan-lahan muncul. Namun, jimat suci ini sangatlah ilusif dan hampir transparan. Baik ukuran maupun ketebalannya sangat berbeda dari yang pernah digunakan Xiao Nunu sebelumnya. Namun meski begitu, wajah Lin Qiangshan menunjukkan kegembiraan yang mendalam. "Tentu saja, Yue. Hahaha." Begitu Lin Yue selesai berbicara, dia tidak bisa lagi bertahan, dan jimat di depannya berubah menjadi bola api dan menghilang. "Hanya ini yang dapat saya lakukan saat ini," kata Lin Yue. "Sudah sangat bagus." Lin Qiangshan memuji, lalu menatap Lin Mu. "Dibandingkan dengan adikmu, kamu tidak sedikit bodoh. Jika kamu bisa belajar, belajarlah. Jika tidak bisa, kita masih punya lebih dari 10 hektar tanah di kampung halaman kita." Lin Mu tiba-tiba tampak tertekan. "Awalnya aku memang lambat belajar, tapi sekarang kepercayaan diriku semakin terpuruk." Pada saat ini, Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan datang dari sisi lain. "Paman, jangan katakan itu. Sepupu Lin Mu masih sangat pekerja keras. Dia telah belajar dengan giat akhir-akhir ini," kata Jiu Yue Yuan. Lin Qiangshan memutar matanya ke arah Lin Mu. "Jika kerja keras itu berguna, apa gunanya punya seorang jenius? Kurasa dia tidak bisa mempelajari jimat ilahi 5 elemen." Lin Mu langsung tidak puas. "Bagaimana menurutmu jika aku mempelajarinya? Jika kamu mempelajarinya, aku tidak akan pernah memarahimu atau memukulmu mulai sekarang." "Itu yang kamu katakan." "Ya," aku bilang. "Oke, kamu tunggu." Mendengar apa yang dikatakan Lin Mu, bahkan Xiao Nunu merasa bahwa anak ini benar-benar menyedihkan. Dia bekerja keras mempelajari jimat ilahi 5 elemen hanya untuk menghindari pukulan atau omelan. Sungguh tidak mudah bagi Lin Mu untuk tumbuh seperti ini. Kemudian, Lin Qiangshan menatap Xiao Nunu. "Terima kasih atas kerja kerasmu akhir-akhir ini, menantu." "Tidak sulit." Xiao Nunu tersenyum sopan. "Aku yakin mereka semua bisa mempelajarinya." Lin Qiangshan merasa senang setelah mendengar ini. Jika lebih banyak orang di Sihuan Mansion bisa menguasai jimat ilahi 5 elemen, kekuatan keseluruhannya pasti akan mengalami peningkatan besar. "Ngomong-ngomong, Paman, di mana paman tertuaku? Aku sudah kembali berhari-hari, tetapi aku belum melihatnya." Jiu Yue Yuan bertanya dengan santai. Xiao Nunu juga melihat ke arah Lin Qiangshan.
Baru saat itulah dia ingat bahwa Jiu Yue Yuan memiliki seorang paman. Pamanmu ada di dinasti abadi Beishuo. Dan leluhurnya juga ada di sana. Dinasti abadi Beishuo. Ya, dia sudah pergi selama hampir sebulan. Dia akan segera kembali. Sudah lama. Lalu apa yang kau lakukan di dinasti abadi Beishuo? Jiu Yue Yuan sedikit penasaran. Dikatakan bahwa dinasti abadi Beishuo menciptakan senjata abadi, super tingkat 9. Raja dinasti abadi Beishuo mengundang beberapa klan besar di negara bagian untuk menyaksikan senjata abadi itu keluar. Klan Lin kami memiliki hubungan yang baik dengan dinasti abadi Beishuo, jadi leluhur pergi ke sana secara langsung. Lin Qiangshan menjelaskan, senjata abadi tingkat 9 yang luar biasa. Mendengar ini, mata Xiao Nunu menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini adalah senjata suci yang melampaui senjata abadi tingkat 9. Aku ingin tahu senjata macam apa itu. Lin Qiangshan merentangkan tangannya. Aku juga tidak tahu. Dinasti abadi Beishuo telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga rahasia. Aku baru mengetahui hal ini dari balasan pamanmu beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, seorang murid dari sisa mansion berjalan ke sini. Tuan kedua. Murid itu datang di depan kerumunan dan berkata, pemimpin klan memanggilmu. Oh, aku akan segera pergi, kata Lin Qiangshan. Tidak, tuan kedua, pemimpin klan tidak memanggilmu, dia memanggil menantu laki-lakiku dan yang lainnya. Hah, Lin Qiangshan sedikit malu. Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan saling berpandangan, dan keduanya sedikit terkejut. Di mana itu? Tanya Lin Qiangshan. Aula 5 elemen. Istana 5 elemen. Aula pertemuan tertinggi klan Lin. Kuil ini dibangun di wilayah pusat klan Lin. Kuil ini berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi dan tampak sangat memukau secara visual. Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, Lin Mu dan Lin Yue tiba di pintu masuk Aula 5 elemen. Berdiri di luar aula, Anda dapat secara lebih intuitif merasakan kemegahannya. Pola 5 elemen diukir pada pilar batu di luar aula utama. Bahkan anak tangga di tanah pun diukir dengan rune dan gulungan rahasia yang terkait dengan kekuatan 5 elemen. Hai, Saudara Xiao, sungguh kebetulan. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar, dan Lin Fan dari Gusen Mansion terlihat berjalan menuju ke sisi ini. Lin Sueqiao dari Sings Mansion, Lin Meng dari Yumui Mansion dan lainnya juga menemaninya. Kau di sini juga, kata Lin Mu. Apakah kamu juga dipanggil oleh pemimpin klan? Lin Sueqiao melangkah maju dan bertanya. Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan dan yang lainnya mengangguk. Aku pikir hanya orang-orang dari Sihuan Mansion yang dipanggil, tapi aku tidak menyangka orang-orang dari mansion lain juga ada di sana. Sepertinya ini masalah besar. Kakak Xiao, aku awalnya berpikir untuk pergi mencarimu bersama saudari Sueqiao. Aku membawakanmu beberapa barang bagus. Karena kau sudah di sini, aku akan memberikannya langsung padamu. Kata Lin Fan sambil mengeluarkan sebuah kotak kayu indah dari saku lengan bajunya. Kemudian dia membuka kotak kayu itu dan melihat lebih dari 100 lembar daun teh di dalamnya. Berbeda dengan teh biasa, teh di sini bening, hijau, berair, dan memancarkan semburat aroma yang khas. Bahkan ada fluktuasi kekuatan spiritual yang misterius. Daun kuhun Tian Xiang. Lin Yue mengenalinya pada pandangan pertama. Kau tahu apa yang enak? Lin Fan mengacungkan jempol pada Lin Yue, lalu berkata pada Xiao Nunu. Aku baru saja memetiknya pagi ini. Aku bangun sebelum fajar dan memberikannya pada kalian berdua. Tanpa menunggu Xiao Nunu menolak, Lin Mu berkata. Kakak ipar, ini barang yang bagus. Ada kurang dari 100 tanaman teh jenis ini di seluruh klan Lin, dan mereka bertunas setiap 5 tahun sekali. Bahkan kakek dan ayah hanya meminumnya beberapa kali. Lin Yue juga mengangguk berulang kali. Teh jenis ini hanya bisa ditanam di Gusen Mansion. Teh ini tidak hanya rasanya enak, tetapi meminumnya juga dapat memperpanjang hidup, memperkuat kekuatan mental, dan menyehatkan jiwa yang abadi. Ambillah, ambillah. Xiao Nunu awalnya tidak berencana untuk mengambilnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa benda ini sangat langka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit tergoda. Kemudian, Lin Sueqiao juga mengeluarkan botol giok putih kecil. Ini adalah cairan embun hujan 100 bunga, cocok untuk membuat teh bersama. Wah,
Cairan embun hujan 100 bunga. Ini bahkan lebih langka. Lin Mu membelalakkan matanya. Ini dapat menahan invasi iblis dalam diri dan merupakan produk terbaik untuk melatih teknik tingkat tinggi. Melihat Lin Fan dan Lin Suekiao memberikan hadiah kepada Xiao Nunu, Lin Mongose di belakangnya tampak menghine, dan dia mengumpat diam-diam. Dua pengkhianat, tidak mau mengalah, memihak. Xiao Nunu menerima hadiah dari Lin Fan dan Lin Suekiao sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Aku tidak punya apapun untuk membalas kebaikan kalian. Saat kalian datang ke rumah si Cha nanti, aku akan mengajari kalian cara membuat jimat Dewa Pasang Surut dan jimat Dewa Zamrud. Mendengar ini, Lin Fan dan Lin Suekiao sangat gembira. Saya akhirnya menunggu sampai Xiao Nunu mengatakan ini. Layak bagi mereka berdua untuk pergi ke Sihuan Mansion setiap beberapa hari. Terima kasih, Kakak Xiao. Terima kasih, Tuan Muda Xiao. Mereka berdua buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Xiao Nunu tersenyum dan mengangguk. Ayo masuk dulu. Oke. Kegembiraan terlihat jelas di wajah Lin Fan dan Lin Suekiao. Hal ini membuat Luwak sangat cemas. Melihat punggung beberapa orang, Lin Mongose buru-buru mengejar mereka. Baiklah, kakak senior Xiao, aku juga punya goblin 100 tahun di sini untuk diberikan kepadamu. Keluar dari sini. Lin Mu langsung menghentikan Lin Mong. Apa yang ingin kau lakukan di sini? Tidak, dengarkan aku. Apa yang kau bicarakan? Kau tidak berpikir kita sudah lupa, kan? Kaulah yang merobohkan tembok batu pamungkas dan ingin melenyapkan kita semua di Sisan Mansion. Jangan dengarkan alasanku, tidak, jangan dengarkan penjelasanku. Itu, kakak senior Xiao, kakak Xiao, Tuan Xiao. Ini salah paham, beri aku kesempatan, kakak Xiao. Aku akan melewati api dan air, kakak Xiao. Aku juga ingin mempelajari jimat ilahi 5 elemen. Belajarlah dari pamanmu, aku masih suka penampilan pemberontakmu. Bukankah kau orang terpintar di Tianshengsu? Kenapa kau tidak belajar sendiri? Lin Mong mengejar dari belakang, dan Lin Mu menghalanginya di tengah, belum lagi betapa konyolnya itu. Semua orang di klan Lin, tidak peduli siapa mereka, sangat menginginkan jimat ilahi 5 elemen. Sejauh ini, selain Xiao Nunu, hanya leluhur klan Lin dan patriark klan Lin yang mengetahui seni bela diri ini. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya pesona jimat Dewa 5 elemen. Setelah itu, Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, Lin Fan, Lin Suekiao dan yang lainnya memasuki aula 5 elemen. Detik berikutnya, semua mata di aula terfokus pada Xiao Nunu. Orang-orang dari Ningli Mansion telah tiba. Song Tinglan, Lin Ningxian, dan Lin Fengli termasuk di antara mereka. Mata beberapa orang yang melihat ke arah Xiao Nunu dipenuhi dengan sedikit rasa dingin, terutama Song Tinglan dan Lin Fengli, yang tatapannya setajam pedang. Kelima kepala istana juga ada di aula tersebut. Pemimpin klan Lin Qinhan duduk di tengah aula, keagungannya terlihat jelas di antara alisnya. Melihat Lin Fan dan Lin Suekiao yang berdiri di samping Xiao Nunu, ekspresi beberapa kepala istana sedikit aneh. Kapan hubungan antara orang-orang ini menjadi begitu baik? Kemudian, Lin Meng mendorong Lin Mu masuk. Saudara Xiao, jika kamu tidak menyukai esensi besi berusia 100 tahun, aku masih memiliki pasir emas berusia 1000 tahun. Terakhir kali, aku kurang ajar. Tolong bermurah hati dan jangan simpan dalam hati. Kita adalah satu keluarga, saudara Xiao. Lin Mongose seperti babai peliharaan, mendorong Lin Mu ke depan. Lin Mu meninju, menendang, dan bahkan menyikut Lin Mongose, tetapi dia tidak dapat menghentikannya. Kekuatan atribut bumi secara inheren kuat dalam pertahanan, dan Luwak memiliki kulit dan daging yang tebal, jadi combo Lin Mu tidak dapat diblokir sama sekali. Semua orang di aula itu memiliki tanda tanya di mata mereka. Apa yang terjadi di sini? Penguasa istana Yumui sangat marah. Dia berteriak, apa yang kau lakukan? Raungan ini membuat Lin Mongose ketakutan hingga badannya gemetar. Lin Mu juga berbalik dengan cepat. Semua orang menatap mereka berdua dalam diam. Sial, kenapa ada begitu banyak orang? Lin Mu mengumpat dalam hati, lalu berjingkat mendekati Xiao Nunu dan yang lainnya. Lin Yue memutar matanya ke arah orang lain. Mengapa kau bersaing dengan si idiot Chun ini? Lin Mu menjawab dengan suara rendah.
Aku tidak tahu ada begitu banyak orang di dalam. Pantas saja kau. Lin Yue mengumpat. Luwak hutan pun menundukkan kepalanya dan berdiri di samping. Penguasa istana Yumui sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak dan dia tampak kecewa terhadap temannya. Dia secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Lin Meng, tetapi ketika dia marah, dia bahkan tidak bisa menyanjung orang lain. Lin Fan dan Lin Suekiao sudah menjadi lebih dekat dengan Xiao Nunu, tetapi Lin Meng masih membentak mereka seperti orang bodoh, sungguh memalukan. Bahtuk, bahtuk, bahtuk. Lin Qinhan berpura-pura bahtuk 2 kali untuk meredakan suasana canggung di aula. Semua orang ada di sini, izinkan saya memberitahu Anda tujuan memanggil Anda ke sini hari ini. Semua orang segera melihat ke arah Lin Qinhan. Pihak lainnya mengangkat tangannya dan mengambil halaman emas yang tampak seperti surat. Pagi ini, leluhur mengirimiku pesan, memintaku untuk mengirim beberapa orang ke dinasti abadi Beishuo. Dinasti abadi Beishuo. Ada kabar dari leluhur. Mendengar apa yang dikatakan Lin Qinhan, semua orang di aula tercengang. Ada juga sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Sebelum datang ke Istana 5 Elemen, dia sudah belajar sedikit tentang leluhur klan Lin dari Lin Qiangshan. Nenek moyang klan Lin pergi ke dinasti abadi Beishuo sebulan yang lalu. Hadir pula Paman Jiu Yue Yuan. Saya pikir mereka akan kembali, tetapi tanpa diduga, orang-orang dari klan Lin diminta pergi ke dinasti abadi Beishuo. Apa alasannya? Leluhur telah berada di dinasti abadi Beishuo selama hampir sebulan. Mungkinkah senjata dinasti abadi Beishuo belum disempurnakan? Pertanyaan itu diajukan oleh penguasa istana Ningli. Jelas saja kelima penguasa istana baru saja tiba dan tidak jelas apa yang telah terjadi. Belum. Jawab Lin Qinhan. Apakah ini sangat lambat? Ketika kami dari klan Lin diundang untuk menonton, mereka mengatakan bahwa ini hampir selesai. Namun, sudah sebulan dan masih belum siap. Penguasa Sing's Mansion mengikutinya. Lin Qinhan berkata, menurut berita yang dikirim oleh leluhur, senjata abadi super tingkat 9 yang ditempa oleh dinasti abadi Beishuo terlalu kuat. Sebelum dilemparkan, itu menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi, dan sebagai hasilnya, itu menarik perhatian klan iblis. Selama periode ini, monster kuat dari Pan Yaosu menyerang dinasti abadi Beishuo satu demi satu, dan bahkan sejumlah monster kuno muncul. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Terutama ketika mereka mendengar 3 kata Pan Yaosu, wajah semua orang berubah. Pan Yaosu adalah negara bagian terbesar di negeri dongeng Jiushu, dan juga negara bagian paling berbahaya. Jiu Yue Yuan menjelaskan kepada Xiao Nunu dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Xiao Nunu belum sepenuhnya memahami negeri dongeng 9 provinsi. Saya kira ini pertama kalinya Anda mendengar nama Pan Yaosu. Sesuai dengan namanya, Pan Yaosu adalah negara yang dihuni oleh monster dan binatang buas. Hanya ada sedikit ruang hidup bagi pasukan manusia di sana. Pan Yaosu dan Tian Shengzu relatif dekat satu sama lain, dan sering terjadi benturan dan gesekan antara kedua negara tersebut. Namun, serangan monster dalam skala besar masih jarang terjadi. Setelah mendengar penuturan Jiu Yue Yuan, Xiao Nunu mengangguk dan memiliki konsep samar tentang apa yang disebut Pan Yaosu. Orang lain di aula juga merasa gugup. Ya dewa, senjata macam apa yang bisa menarik orang-orang kuat dari Pan Yaosu untuk mengingini? Hal luar biasa apa yang telah diciptakan dinasti abadi Beishuo kali ini? Tapi itu normal. Hanya ada segelintir senjata abadi super tingkat 9 bahkan di seluruh alam abadi Jiushu. Kebetulan saja dinasti abadi Beishuo berada di tepi Tian Shengzu, jadi tidak mengherankan jika Pan Yaosu mengawasinya. Karena leluhur telah mengirim perintah, kita harus pergi bahkan jika kita tidak mau. Ya, aku juga ingin melihat seperti apa yang disebut senjata abadi super tingkat 9 itu. Melihat reaksi orang-orang di aula, pemimpin klan Lin Qinhan mengalihkan pandangannya ke Xiao Nunu. Apakah menantu si Xia Mansion punya waktu untuk pergi? Kalimat ini jelas merupakan sebuah pertanyaan. Semua orang bahkan bisa mendengar kesopanan yang tercampur dalam nada bicara Lin Qinhan. Xiao Nunu melirik Jiu Yue Yuan di sampingnya, lalu menjawab. Ya, Lin Qinhan tersenyum tipis, dan berkata. Baiklah,
Komandan tim yang akan pergi ke dinasti abadi Beishuo kali ini adalah Xiao Wuhen, menantu dari rumah sisa. Semua orang harus mematuhi instruksinya. Setelah kita tiba di tempat tujuan, jika leluhur tidak ada, dia akan memimpin tim sepanjang perjalanan. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di aula. Dipimpin oleh Xiao Nunu. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Namun, terlepas dari ketidakpuasan di antara orang-orang di Ningli Mansion, keempat mansion lainnya tidak memiliki keberatan. Sihuan Mansion pasti tidak akan berkata apa-apa. Lin Fan dan Lin Suekiao masih memiliki sesuatu untuk diminta bantuan Xiao Nunu, dan mereka tidak berkeberatan. Lin Meng adalah tipe orang yang tidak berani mengungkapkan pendapatnya karena dia takut semua orang akan mempelajari jimat ilahi 5 elemen dan dia akan menjadi orang yang lemah. Pada saat ini, Lin Meng sedang memikirkan cara untuk menjilat Xiao Nunu. "Ketua, ini mungkin bukan ide bagus, kan?" kata Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak bermaksud merendah, namun dia hanya merasa bahwa sebagian besar orang di sini bermarga Lin, dan tidaklah pantas baginya, seseorang dengan marga berbeda, untuk memimpin. Lin Qinhan tidak menjawab Xiao Nunu secara langsung, tetapi melemparkan pertanyaan itu kepada orang lain. "Apakah kalian punya keberatan?" Di Ningli Mansion, Lin Ningshan dan Lin Fengli hendak berbicara ketika sebuah suara keras meledak. "Saya tidak keberatan. Saya sangat setuju." Lin Meng mendorong Lin Mu ke samping dan berjalan ke depan aula. Tuan Xiao pemberani dan banyak akal, cerdas dan berbakat, tampan, ramah tamah, elegan, dan berkuasa. Dia jelas merupakan pilihan terbaik untuk memimpin tim. Istana Yunguiku sepenuhnya mendukungnya dalam memimpin tim. "Kami akan mengikuti perintahnya dan mematuhi perintah mereka," kata Lin Meng penuh semangat. Pernyataan pihak lain mengejutkan semua orang. "Sial, apakah orang ini sudah menggunakan semua bahasa kiasan yang dipelajarinya di paruh pertama hidupnya?" Lin Fan berkata dengan suara rendah. Lin Suehao juga merasa sedikit lucu. Tapi sekali lagi, dia cukup pintar kali ini. Kemudian, Lin Fan dan Lin Suehao juga berbicara satu demi satu. "Saya juga mendukung Xiao Wuhen untuk memimpin tim. Saya juga." Dengan cara ini, Xiao Nunu memenangkan dukungan dari Yungou Mansion, Gusen Mansion, dan Xing's Mansion. Di rumah Si Chan, Lin Yue dan Lin Mu sangat gembira. Begitu pula dengan rumah sisa, kata Lin Mu. Keempat rumah besar itu berdiri di sisi Xiao Nunu. Di sisi rumah besar Ning Lai, Lin Ningshan dan Lin Fengli tidak berani mengatakan apapun. Jika ini terhadap Xiao Nunu, bukankah itu sama saja dengan menyanyikan lagu yang berbeda dari orang lain? Kutu kupret. Mereka berdua benar-benar tidak berperasaan. Lin Fengli mengumpat dalam hatinya. Dia benar-benar penuh dengan kebencian. Dia tersingkir oleh Xiao Nunu di babak pertama. Tidak hanya dia kehilangan mata air ilahi Sangqing, dia juga kehilangan kesempatan untuk memahami prasasti surgawi 5 elemen. Sekarang saya harus mematuhi perintah seseorang dari keluarga lain. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa marahnya saya. Tetapi sekarang semua orang ada di pihak Xiao Nunu, dan orang-orang di rumah Ning Lai tidak berani berbicara. "Apakah ada yang keberatan?" Lin Qinhan terus bertanya. Mata semua orang tertuju ke rumah Ning Lai. Setelah ragu sejenak, penguasa istana Ningli berkata, "Kami juga tidak keberatan. Kami mendukung Tuan Xiao dari istana sisa untuk memimpin tim." Mendengar ini, wajah Lin Ningshan, Lin Fengli, dan yang lainnya berubah, terutama Song Tinglan. Pada saat ini, dia tampaknya telah sepenuhnya menjadi pejalan kaki. Jika bukan karena Xiao Nunu, dialah yang akan dipercaya mengemban tugas penting oleh Lin Qinhan hari ini. "Baiklah, tanpa basa-basi lagi, bersiaplah dan berangkat hari ini," kata Lin Qinhan. Bagaimanapun, itu adalah instruksi leluhur, dan sebagai pemimpin klan, Lin Qinhan tidak berani mengabaikannya. "Ya," semua orang menjawab serempak. Setelah itu, semua orang meninggalkan aula 5 elemen dan kembali ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan diri. Sekitar 2 jam kemudian, 5 kapal perang terbang mewah berkumpul di gerbang klan Lin. Di bawah pengawasan pemimpin klan Lin Qinhan dan penguasa istana lainnya, 5 kapal perang meluncur melewati kehampaan dan bangkit, menuju dinasti abadi Beishuo dengan cara yang perkasa.
Dalam perjalanan menuju dinasti abadi Baishuo, suasananya cukup menyenangkan. Kecuali orang-orang dari Ningli Mansion yang masih mempertahankan kemandiriannya, anggota dari 3 mansion lainnya berhubungan cukup baik dengan Shiki Mansion. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu dan semua orang berhasil tiba di daerah perbatasan dinasti abadi Baishuo. Kakak ipar, wilayah dinasti abadi Baishuo ada di depan. Di atas kapal perang sisa mansion, Lin Mu tiba di bagian dalam kapal perang. Meskipun merupakan kapal perang, struktur keseluruhannya lebih seperti istana. Mendengar ini, Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, Lin Yue dan yang lainnya berjalan keluar. Dilihat dari jauh, kota dinasti abadi Baishuo sangatlah megah, dengan menara-menara berdiri di bawah langit bagaikan istana di surga. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa langit di atas dinasti abadi Baishuo diselimuti aura iblis yang mengerikan. Aura jahat yang gelap menutupi langit dan matahari, seperti jaring besar yang tampaknya menelan dinasti abadi Baishuo. Bersambung.